Ya, selamat sore nih Mas. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja ya. Sebelumnya terima kasih buat panelis-panelis sebelumnya yang alhamdulillah itu sangat insightful ya. Informasi-informasi yang tadi disampaikan, saya juga belajar banyak tentang rape culture hari ini. Materi dari Mbak Nisa dan juga Mbak Olin sangat membuat kita ya membuka mata ya untuk kita semua. Hari ini saya juga akan sharing sedikit perspektif dari media. Nah, hari ini saya akan sampaikan dari sisi perspektif media ya. Digital Media and Rape Culture itu judulnya webinar hari ini. Jadi memang dalam proses produksi berita di media, kebetulan kalau boleh saya kasih sedikit background, saya ini jurnalis kira-kira pengalamannya sekitar 16 tahunan, dan pengalaman saya sempat di televisi. Saya pertama jadi reporter itu di Trans TV, kemudian setelah itu saya juga sempat di Metro TV sekitar 8 tahunan, dan sekarang saya di medcom.id. Medcom.id itu adalah salah satu media online yang terbaru dari Media Group News. Jadi untuk Bapak Ibu dan mungkin teman-teman sekalian yang belum kenal medcom.id, kami memang baru 3 tahun. Media Group News sendiri itu adalah grup media di Indonesia yang cukup pionir ya di awal. Kami punya kakak tertua kami ada namanya Media Indonesia, itu media cetak. Kemudian ada Metro TV, itu sekarang kalau Media Indonesia umurnya kurang lebih 50 tahun ya tahun ini. Kemudian kalau Metro TV sekarang umurnya di tahun ini November ini masuki umur 20 tahun. Dan yang terbaru media yang kita launch 3 tahun yang lalu adalah medcom.id. Nah, kalau bicara soal proses produksi berita, terutama yang terkait dengan berita-berita yang terkait gender, kemudian kosaan gitu ya, dan juga kaitannya sama yang kita bahas hari ini adalah soal potensi apakah benar gitu pemberitaan baik itu di media konvensional ataupun di sosial media itu kemudian membawa pengaruh langsung terhadap jumlah kasus perkosaan di suatu daerah gitu ya. Mohon dikoreksi jika saya salah, tapi memang saya juga sempat mencari literatur itu memang untuk penelitian spesifik di Indonesia memang belum ada gitu ya. Tapi ada sebuah penelitian di Amerika yang mungkin nanti di akhir sesi ini, di sesi presentasi saya akan saya sampaikan hasilnya. Dan memang ada data yang menyebutkan bahwa ada pengaruh gitu ya dari pemberitaan kasus-kasus perkosaan di media, baik itu media konvensional ataupun di sosial media yang kemudian membawa dampak terhadap jumlah kasus perkosaan itu. Dan apakah betul itu melanggengkan rape culture, nanti kita bisa saling berdiskusi di sini ya. Tapi kira-kira kalau dari perspektif jurnalis, kami memang bekerja sesuai dengan standar prinsip-prinsip jurnalistik dan juga ada aturan-aturan yang memayungi di saat kita bekerja ya untuk melakukan proses produksi sebuah berita gitu. Nah, mungkin yang saya tampilkan di sini adalah pertama dari sisi kode etik jurnalistik. Saya karena ini kode etik jurnalistik cukup banyak ya pasal-pasalnya, tapi saya highlight saja yang pasal 5 kira-kira. Pasal 5 adalah wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi kira-kira materi dari sini kode etik jurnalistik inilah yang kemudian kami pegang sebagai jurnalis. Ini berlaku untuk semua media ya, tidak hanya media cetak, media elektronik, radio ataupun televisi, juga radio media online yang saat ini mungkin dipayungi oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia. Kami sama-sama menggunakan kode etik jurnalistik sebagai satu payung yang membuat kita kemudian menegakkan ini untuk saat kita melakukan proses produksi berita. Kemudian pedoman media cyber. Nah, ini karena tadi judulnya adalah spesifik digital media gitu ya. Kemudian saya menyampaikan yang ada di digital media atau media online pada dasarnya di Indonesia. Kami punya payung asosiasi ya, namanya Asosiasi Media Cyber Indonesia, dan ada aturan atau pedoman ya, aturan main media cyber. Pertama adalah saya cuplik pasal-pasal yang terkait dengan konten yang sedang kita bicarakan hari ini. Pertama, tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kemudian kedua, tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian, sara,
menganjurkan tindak kekerasan. Nah, jadi yang saya highlight di sini adalah yang terkait dengan topik yang kita bicarakan saat ini. Jadi artinya jurnalis punya kewajiban terutama di media online itu mematuhi pedoman media cyber ini. Ini bagian kedua tadi ya. Jadi dari pasal 19 ayat 3 dari pedoman ini P3SPS ya. Mohon maaf, layar saya agak tertutup. Jadi kalau saya ceritakan di jurnalis televisi itu kami punya aturan main dari KPI, itu adalah P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Nah, di program siaran pasal 19 ayat 3 itu ada aturan main seperti ini. Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan dan atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan pemateri berikutnya, Mbak Nisa dan juga Mbak Olin sudah sempat membahas juga soal ini ya, bagaimana narasi yang ditulis oleh jurnalis kemudian memiliki dampak atau pengaruh terhadap perspektif masyarakat terhadap pelaku kejahatan atau pemerkosaan. Ini adalah bagian pertama pelarangan adegan seksual ya, pasal 18, masih di aturan yang sama. Ayat B dan C, di ayat B itu menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seksual dan atau persenggamaan. Itu tidak boleh ya, artinya dilarang. Ini P3SPS dari KPI. Kemudian yang ayat C itu menayangkan kekerasan seksual, itu tidak boleh, dilarang. Yang E menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seksual dan atau persenggamaan, itu juga dilarang. Tadi saya bicara soal aturan main ya, aturan main, peraturan-peraturan yang kita harus patuhi di saat kita memproses atau memproduksi sebuah berita. Nah, kita sekarang bicara ke tahap berikutnya ya, di alur kerja redaksi, supaya mungkin teman-teman mahasiswa dan juga mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa mengerti ya, memahami bagaimana cara kami berproduksi berita di media konvensional. Jadi betul tadi disebutkan Mbak Nisa sebelumnya ada editorial meetings ya, ada rapat redaksi yang kami susun harian. Ini sangat tergantung dengan deadline kami karena sangat berbeda antara misalnya media cetak, media elektronik dan juga media online. Tergantung dengan proses penayangannya kapan gitu, dan proses publish kalau di online ya itu publishingnya hari dan jamnya kapan. Jadi mempengaruhi kapan rapat redaksi atau rapat editorial meeting itu digelar. Biasanya kami melakukannya setiap hari dan bahkan bisa beberapa kali dalam satu hari, tergantung apa yang akan kita produksi hari itu ya. Jadi di sini ada permintaan liputan, biasanya yang hadir dalam rapat redaksi itu tidak hanya jurnalis yang akan kami terjunkan ke lapangan, tapi juga ada pimpinan ya, ada pimpinannya itu baik kalau di televisi itu produser, koordinator liputan ya. Kalau di cetak atau di online kami ada redaktur, ada editor, dan sampai ke pimpinan redaksi biasanya hadir juga di rapat editorial meeting kami. Nah, yang dibahas adalah tentu saja apa agenda atau agenda setting yang sedang kita bahas dan akan kita kejar di hari itu, dan juga agenda weekly ya biasanya mingguan gitu, yang calendar event biasanya, jadi yang terkait dengan agenda-agenda kenegaraan atau agenda-agenda publik lainnya gitu yang perlu diketahui oleh publik, itu biasanya kita bahas dalam editorial meeting. Kemudian di saat editorial meeting, koordinator liputan itu akan melakukan proses yang namanya notulensi ya, jadi akan dicatat apa permintaannya di saat peliputan itu, proyeksi peliputannya di mana, kapan, melibatkan narasumber siapa saja itu akan tercatat di situ. Kemudian proses peliputan itu berlangsung. Jadi teman-teman reporter dan kameramen kalau di televisi, kemudian kalau dicetak atau online itu reporter dan fotografer turun ke lapangan untuk melakukan proses peliputan. Nah, di saat proses peliputan berlangsung, tentu saja kami melakukan yang namanya penggalian data ya, menggali data dari narasumber, saksi, atau pihak aparat ketika ada misalnya kasus, kalau spesifik kasus pemerkosaan itu, maka kepolisian gitu ya, atau kalau pelaku ada biasanya ada perwakilan dari pihak keluarga, perwakilan dari pengacara dan seterusnya. Kalau dari sisi korban itu pihak keluarga, saksi dan seterusnya. Jadi kami melakukan proses yang namanya proses peliputan, di dalamnya ada wawancara-wawancara, penggalian data dan informasi sebelum akhirnya kemudian menulis narasinya gitu ya, yang tadi disebutkan oleh Mbak Nisa. Proses
proses produksi berita melalui penulisan narasi atau naskah kalau untuk di online dan cetak. Kemudian kalau di televisi kami biasanya ada kombinasi naskah dan juga audiovisual, artinya editing video. Kalau ada gambar-gambar dari TKP ya, tempat kejadian perkara dalam hal ini misalnya contohnya kasus pemerkosaan, maka gambar-gambar yang diproduksi oleh kameramen sudah harus sesuai dengan standar aturan P3 SPS yang tadi saya sebutkan, sesuai aturan kode etik jurnalistik yang tadi saya sebutkan, dan sesuai pedoman dari media cyber yang tadi saya sebutkan. Gambar-gambar itu akan diseleksi juga oleh yang kami sebut visual inspector. Jadi di visual inspector itu di tahapan itu akan diperiksa apakah visualisasi itu sudah layak tayang dalam artian sudah memenuhi peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan. Ketika itu sudah dikonfirmasi bahwa layak tayang, maka akan diedit oleh editor visual dan kemudian disupervisi oleh atasannya reporter dan kameramen ya, dalam hal ini kalau di televisi itu produser. Kemudian kalau dicetak dan media online itu ada editor ya atau tim produksi, dalam hal ini redaktur juga turut berpartisipasi di proses supervisi baik itu naskah ataupun visual yang dalam bentuk foto ya. Nah, di sini kemudian dilakukan proses supervisi material baik itu sifatnya naskah atau skrip dan juga audiovisual ya. Kemudian dilakukanlah proses penayangan. Nah, penayangan untuk di televisi itu kami menyebutnya on air ya. Produser akan memberikan yang namanya rundown di master control room dan itu akan dilakukan proses penayangan berita. Kemudian kalau dicetak dan online itu biasanya redaktur akan melakukan yang namanya proses publish. Khusus online kami mempunyai mekanisme mekanisme internal di online yang memungkinkan untuk seorang redaktur itu mempublish dalam sistem kami. Nah, tadi saya bicara soal proses produksi berita di dalam newsroom ya, baik newsroom itu adalah newsroom media cetak, media elektronik dan juga media online, jadi media konvensional, dan juga untuk media sosial itu sangat tergantung ya. Kalau saya bicara media sosial yang akunnya dimiliki oleh media konvensional, maka dia akan mengikuti proses editing, proses supervisi, baik itu scripting ataupun audiovisual sesuai dengan aturan-aturan yang tadi berlaku ya, P3 SPS, kemudian pedoman media cyber dan juga kode etik jurnalistik. Dan itu akan berlaku juga untuk turunannya, artinya media sosial yang dimiliki oleh media konvensional itu kami biasanya main di 4 platform utama ya, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sekarang juga ada main di platform TikTok. Nah, itu akan mengikuti dari aturan main yang tadi saya sebutkan tadi, P3 SPS, media cyber, dan juga etika jurnalistik. Nah, sekarang saya ingin cerita spesifik soal studi kasus, karena tadi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi memang belum ada penelitian spesifik di Indonesia yang meneliti pengaruh atau dampak dari pemberitaan kasus-kasus perkosaan di media, baik itu media konvensional ataupun sosial media, terhadap jumlah kasus pemerkosaan di region atau di wilayah tertentu gitu ya. Tapi kalau di Amerika Serikat memang sudah pernah ada. Ini saya ambil dari riset yang dilakukan oleh Matthew A. Baum dan Dara Cohen, itu dari Harvard Kennedy School. Terus dia akan bersama dengan Yuri Zukov ya dari University of Michigan. Mereka meneliti 279 surat kabar. Ini termasuk surat kabar yang paling berpengaruh di Amerika Serikat ya, New York Times dan juga Washington Post. Penelitiannya di tahun 2000 sampai 2013 dan hasil dari penelitian ini laporan pemerkosaan lebih banyak 93% di wilayah yang medianya menampilkan rape culture. Jadi mereka memang spesifik meneliti New York Times dan Washington Post dan juga beberapa sekitar ratusan 277 surat kabar yang lain yang tersebar di seluruh wilayah Amerika. Dan di situ kemudian terlihat bahwa di wilayah-wilayah tertentu yang medianya menampilkan rape culture, itu jumlah pemerkosaan laporannya meningkat lebih banyak 93%, artinya berhubungan.
gitu ya, berdampak dan berpengaruh. Dan kemudian elemen rape culture dalam berita yang mereka teliti itu adalah cenderung menegaskan korban, kesediaan dari korban. Tadi mungkin sudah disebutkan oleh Mbak Nisa dan juga Mbak Olin dalam penelitian Mbak Nisa dan juga Mbak Olin, bahwa ada pemberitaan yang cenderung menegaskan kesediaan korban di situ, kemudian menggunakan bahasa yang victim blaming gitu ya, karena dia menggunakan memakai rok mini, kemudian dia kemudian diperkosa karena menggunakan pakaian yang kurang pantas menurut narasi itu. Kemudian ada juga menunjukkan empati kepada pelaku. Jadi pelaku atau tersangka dan terpidana ini kemudian diberikan porsi yang lebih gitu ya, dan juga dalam narasi beritanya disebutkan bahwa mereka adalah orang yang sebenarnya masih punya harapan di masa depan dan seterusnya. Jadi ada empati terhadap pelaku pemerkosaan. Kemudian yang keempat adalah di dalam narasi yang disebutkan oleh media-media tersebut tadi, itu ada yang mempertanyakan kredibilitas korban. Apakah betul kesaksian korban atau bahkan kesaksian orang-orang di sekitar korban itu benar adanya gitu. Jadi ada yang mempertanyakan kredibilitas dari korban. Nah, ini elemen-elemen yang kemudian diteliti langsung oleh peneliti di Amerika Serikat tentang riset khusus ya, yang kemudian ternyata hasilnya adalah berdampak. Nah, saya memang tidak bisa berbicara atas nama seluruh media, tapi di tempat saya bekerja saat ini dan juga yang tadi saya sebutkan background saya di Media Group News, ada beberapa media yang kami produksi juga saat ini, itu memang mengikuti standar aturan yang telah berlaku gitu ya. Untuk media elektronik kami menggunakan aturan dari P3SPS, Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian juga untuk media online-nya kami menggunakan pedoman dari media cyber, pedoman media cyber Indonesia. Jadi memang sudah sesuai dengan standar yang aturan main yang kita berlakukan, dan tentu saja yang sudah dilakukan oleh Media Group News dalam hal ini gitu ya, tempat saya bekerja saat ini adalah meningkatkan kualitas jurnalismenya pasti, karena jurnalisme yang ingin kami hadirkan adalah jurnalisme yang insightful gitu ya. Kalaupun kita berbicara tentang spesifik kasus untuk kemudian kita olah lebih lanjut data-data terkait dengan kasus tersebut adalah tentu saja untuk memberikan suara untuk pihak-pihak yang underrepresented gitu ya. Jadi kami berharap pemberitaan khususnya spesifik di Media Group News dalam hal ini tempat saya bekerja saat ini di medcom.id yang dikategorisasikan sebagai media digital adalah tentu saja kami ingin memberikan perspektif korban di situ, dan karena prinsip dasar jurnalistik adalah check and balances, itu tentu saja kami juga memberikan informasi terkait kasus dan juga perkembangan kasus itu, baik itu yang terjadi di kejaksaan dan kemudian pelimpahannya di pengadilan gitu. Jadi tentu kita akan kawal terus masing-masing kasus, termasuk yang kasus terakhir adalah Rangga ya, yang di Langsa Aceh. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang atau perspektif industri media dan jurnalistik gitu. Nanti selebihnya mungkin kita bisa langsung tanya jawab saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nimas. Silakan Mbak Nimas.